Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Apa kabar Bunda? Selamat menjalankan ibadah puasa. Kali ini HM berceritaku akan membacakan sebuah kisah yang berjudul Ramadan untuk Hana. So let's check it out. Farhana terjebak dalam gemerlap malam yang palsu, menjadi tameng bagi kesalahan orang lain. Ia nyaris kehilangan harga diri di bawah sorot kamera dan kejaran petugas rahasia. Di tengah keputusasaan, takdir mempertemukannya dengan Ramadan Halid, asisten dosen yang baru saja melangkah keluar dari masjid dengan balutan sarung dan baju koko. Dua dunia yang kontras itu bertabrakan dalam sebuah ciuman paksa di tepian jalan demi sebuah pelarian. Namun di balik sikap dingin dan bentakannya, Rama justru menjadi satu-satunya tangan yang terulur saat Hana tenggelam dalam beban biaya rumah sakit adiknya yang mustahil ia lunasi. Hana hancur dalam isak tangisnya. Ia tak percaya pada ketulusan tanpa imbalan. Apa aku harus melayanimu untuk membayar semua biaya itu? Jerit Hana. Rama menatapnya tajam, namun suaranya merendah penuh arti. Aku memintamu untuk belajar agama. Berhentilah bekerja malam, Hana. Di bulan yang suci, ketika semua orang berlomba mengejar surga, mampukah Hana yang merasa dirinya kotor menemukan jalan pulang? Dan benarkah ketulusan Rama murni karena kepedulian? Atau ada getaran lain yang mulai mengusik hatinya? Yuk kita ikuti kisahnya. Brak, jadi begini yang kamu lakukan di belakangku selama ini? Seorang wanita bersama dengan beberapa pria yang ia bawa membuka paksa pintu salah satu executive room sebuah dance club ternama di ibu kota. Dengan marah, memuncak dan jeritan histeris, siap mengobrak-abrik apapun tiba-tiba menghentikan aktivitas hura-hura di dalam ruangan ini. Di sebuah sofa sudut empuk dengan dua pria dan beberapa wanita penghibur, membuat wanita itu jelas terbakar ubun-ubunnya. Kurang apa mama sampai papa mencari kesenangan dengan wanita lain? Wanita itu langsung menghardik pria yang ternyata adalah suaminya. Memukul-mukul bertubi tak peduli ada beberapa botol minuman dan gelas di atas meja yang berjatuhan karena ulahnya. Ternyata ia tak datang sendiri. Ada beberapa pria bertubuh tegak bersama pria lain yang memasang sorot kamera membidik dengan cepat. Siapa saja yang berada di dalam ruangan dengan penerangan remang penuh kenikmatan. Semua khas hiburan malam. Waduh, salah satu gadis muda yang baru malam ini menaikkan posisinya sebagai penghantar hiburan bagi tamu refleks menutup wajahnya karena sorot kamera yang memberondong mereka dengan kilatan bertubi. Heh, mau kemana kamu? Kejar dia. Lepas, erang Hana saat lengannya sudah ditahan oleh sebuah tangan besar yang membuatnya kembali mundur. Suara wanita yang sedang menggerebek suaminya itu masih terdengar histeris. Teriak seorang pria yang lengannya digigit oleh Hana sambil menendang bagian kemaluannya. Brengsek. Hana berhasil keluar dari ruangan tanpa peduli nasib kedua rekannya di tengah situasi klub yang ramai di akhir pekan. Jangan lari kamu. Hana tak peduli. Ayunan kakinya semakin kencang mencari jalan keluar tanpa melewati lift. Sialan lu Tamara. Ngejebak gue lu. Grundel Hana seraya menghentakkan langkahnya lebar. Nyuruh gue nemenin tamu, ternyata lu sendiri yang jadi ani-ani. Seton lu. Lalu, saat suara-suara pria menyeru padanya, Hana kembali berlari sebisanya. Bisa keluar dari gedung klub malam ini saja sudah syukur. Untung saja Hana memiliki tubuh yang cenderung kurus, hingga ia bisa berlari dan menyelinap keluar meski napasnya hampir terputus rasanya. Sudah berada di luar gedung, langkah Hana terpaksa harus berbalik arah. Begitu melihat kendaraan dinas polisi terparkir di tepi jalan. Duh berabe, ada rahasia lagi. Hana kembali mencari jalan lain untuk pergi. Namun pakaian dan dandanannya yang mencolok membuat gadis itu pasti terciduk dengan mudah. Nafasnya sampai terengah saat mencari arah lain untuk benar-benar keluar dari klub malam ini. Gadis itu terpaksa memanjat tembok tinggi tak peduli kamera CCTV bisa saja menyorotnya saat ini. Hana masih menoleh ke belakang saat di sekitar mobil petugas yang melakukan razia di tempat hiburan malam itu pun masih ada petugas yang mensterilkan area. Ia terus berlari.
Pekik Hana saat dirinya tak sengaja menabrak tubuh seorang, hingga kepalanya terantuk keras. Aduh, keluhnya begitu mundur, namun punggungnya malah terpental, membentur tiang listrik pula. Apes depan belakang kena. Seorang pemuda yang tengah menuntun motornya kini auto berbalik badan dan menurunkan standar samping motornya. Ada seorang gadis dengan pakaian tak senonoh baginya tersungkur jatuh sendiri karena menabrak dirinya. Kemana larinya dia? Hana langsung bangkit. Suara orang-orang itu ternyata masih saja mengincarnya. Otak Hana harus berpikir kilat saat di motor pria itu ada sebuah jaket putih menggantung di dekat setir. Eh, bang, tolong bantu saya. Hana menyeret tangan pria muda yang kini ditariknya, sampai tubuh keduanya terantuk dinding pembatas jalan di samping tiang listrik. Kamu ini siapa? Bentak pria itu namun Hana tak peduli. Entah kekuatan dari mana yang membuat Hana kini bisa bergerak cepat, menyembunyikan rambut panjangnya ke dalam hoodie yang ia kenakan sampai menutupi kepalanya. Kemana larinya wanita itu? Tahu dirinya masih menjadi target kejaran, Hana segera melepas sepatunya, lalu bergerak cepat, melakukan hal yang tak terduga. Allahu Akbar. Pemuda itu kaget bukan kepalang, sampai kedua matanya membelalak lebar karena tiba-tiba ada sesuatu yang mendarat di bibirnya dan menempel rekat. Yah, apalagi kalau bukan bibir gadis asing yang mendadak seolah tengah mengambil paksa keperjakaannya. Seorang pria bertubuh tegap berhenti sambil terengah lalu mengedarkan pandangan ke sekitar. Dilihatnya adegan tak senonoh di tepi jalan di tengah malam buta. Pemuda yang masih dipeluk dan dicium Hana ingin melepaskan diri namun gadis itu mengerahkan sisa tenaganya. Kalau mau pacaran, check in di hotel sana. Jangan cuma di jalan begini, modal. Seluruh pria lain yang membuat Hana makin erat menyembunyikan wajahnya. Jaket hoodie kedodoran yang ia kenakan benar-benar bisa menyelamatkan dirinya malam ini. Bau alkohol, geram pemuda itu sampai mendorong tubuh Hana menjauh. Tolongin gue bang, please. Hana menundukkan wajahnya sambil menengadahkan kedua telapak tangannya. Sementara pemuda itu masih tercengang, mimpi apa dirinya tiba-tiba di tengah malam buta dicium begitu beringas oleh gadis yang tak ia kenal. Aroma peronam bibir bercampur alkohol. Jadi kamu lari dari rahasia? Lepas jaketku, cepat. Aku tidak mau terseret urusanmu. Hana menggeleng cepat. Perasaannya masih sangat was-was. Astagfirullahaladzim, kesalnya. Sambil mengacak rambutnya sendiri bersamaan dengan langkahnya yang tak bisa cepat. Karena menuntun motor dan Hana pun membuntuti sambil menahan ujung belakang motornya. Ngapain kamu ngikutin aku? Diam di situ dan aku tidak mau ketiban masalah karena kamu. Hana terperanjat begitu ia mendapatkan bentakan. Namun merasa posisinya masih belum aman, Hana harus bisa mencari jalan agar bisa benar-benar tidak ketahuan. Siapa saja yang mengejar Hana saat ini, petugas rahasia, polisi, wartawan atau bahkan orang suruhan istri sah dari pria yang bersamanya tadi. Bawa gue pergi sekarang bang. Gak lihat motorku lagi mogok ha? Depan pengkolan sono belok kiri ada bengkel 24 jam bang. Gue bantu dorong cepet. Pemuda itu sampai kaget karena kini Hana malah mendorong kencang. Dan benar saja ada sebuah bengkel motor. Kenapa neng? Mogok bang. Bukannya langsung menerima motornya. Tukang bengkel itu malah melongo kalau melihat pemuda yang memberikan kunci motor padanya. Muka lu kenapa? Bibir ampe monyor begitu. Sebuah lirikan kemudian diarahkan ke Hana. Pemuda itu segera menggosok bibir dan wajahnya kasar. Saya bukan penyewa dia bang, ucap pemuda itu. Hana yang lega karena sudah tak lagi dikejar, kini memerosotkan tubuhnya lalu meluruskan kedua kakinya yang pegal. Tamara, lo lihat besok, gue balas lo, gerundel Hana sambil meninju tangannya sendiri geram. Lo yang jadi ani-ani, gue yang kena gamprat. Mana muka gue udah kena foto lagi tadi. Baru saja mengumpulkan tenaganya kembali. Ponsel Hana terasa bergetar. Untung aja nih HP kagak jatuh. Gumam gadis itu lantas merogoh saku celana shortnya dari balik rok mini yang ia gunakan sampai membuka harapan hamparan pahanya yang putih. Astagfirullahaladzim, ucap pemuda yang kini memilih memalingkan muka sambil mengecek motornya yang sudah mogok. Halo? Apa mak? Jawab Hana dengan sisa nafasnya. Hana, adikmu masuk rumah sakit lagi. Di mana lu? Waduh, si Kipli sakit lagi mak. Jangan lupa bawain salinan buat adik lu sama emak ye.
Hana segera berdiri gemetar, lalu melepas jaket hoodie yang ia pinjam. Nih, gue balikin, makasih. Tanpa basa-basi lagi, Hana segera pergi. Mau kemana, Neng? Cari ojek. Duh, susah bener nyari ojek. Hana sambil berlari menyeberangi jalan raya di waktu dini hari. Grundel gadis itu tak menemukan siapapun di pangkalan. Tak ada jalan lain bagi Hana selain berjalan cepat dan sesekali berlari. Jarak rumahnya tidak dekat dari tempat ini. Gadis itu terengah sambil menunduk menekan perutnya. Roknya yang sudah mini membuat paha Hana kembali terhampar bebas. Ia kembali berjalan cepat sambil menoleh barangkali ada taksi. Sialon, kemana semua sih para ojol? Geram Hana. Sudah puluhan meter dirinya berjalan cepat hingga berlari namun belum juga mendapatkan tumpangan. Ada sebuah kendaraan pick-up pengangkut sayur yang ia berhentikan saat ini. Namun penampilan Hana yang memang seperti wanita penghibur tidak ada yang berani mengangkutnya. Apalagi wajahnya yang tidak karuan. Peluh ditambah cemong bekas usapan make up dan lipstick. Naik. Hana menoleh perlahan. Di sisa rasa lelahnya, pemuda yang tadi begitu sengit padanya kini menawarkan bantuan kembali. Awalnya Hana masih tak percaya. Namun kebutuhannya sudah sangat mendesak. Gadis itu pun langsung meletakkan kedua tangannya ke pundak pemuda itu, lalu duduk di boncengan belakang. Bisa tidak memegang pundak, Hana refleks menarik kedua tangannya saat motor kini melesat, dan gadis itu pun menunjukkan kemana mereka harus pergi saat ini. Di sebuah daerah padat penduduk dengan sungai merangkap saluran air dan tempat sampah di dekatnya. Di depan sebuah gapura kecil, salah satu gang, Hana minta diturunkan. Makasih ya bang. Hana segera berlari tanpa berbasa-basi lagi. Memasuki gang sempit. Pemuda itu memutar motornya, melongo hingga Hana tak terlihat. Begitu sampai di rumah sempitnya, Hana segera berganti pakaian. Membasuh wajah sekenanya lalu mengambil pakaian ganti untuk sang adik dan ibunya. Waktu sudah hampir jam 2 saat Hana keluar mengenakan jaket dan celana panjang, menguci rambutnya lumayan rapi. Hana, si Kipli di bawah mak lu, ke rumah sakit lagi tuh. Iya, Cang. Ini Hana mau nyusulin. Jawab Hana. Mau naik apa? Ya udah bareng Encang sekalian ke pasar pagi, tungguin. Beruntung Hana tinggal di lingkungan yang masih memiliki rasa peduli terhadap tetangga. Gadis itu pun segera mengikut salah satu tetangga dekat rumahnya. Ada sebuah pemandangan. Nyatanya menyaksikan sosok Hana yang begitu berbeda keluar dari gang dibonceng seorang pria hampir parubaya. Sampai di rumah sakit kini Hana segera menghubungi ibunya, masih dengan napas terengah. Ternyata sang adik sudah dimasukkan ke ruang rawat inap kelas 3 berhimpitan dengan 7 pasien lainnya. Udah ke ruang administrasi nak? Dah, dan naruh duit jaminan juga. Sama sekarang sakit kalau kagak bawa duit, bisa dibiarin mati. Gerundel Hana pada sang ibu yang langsung menanyakan urusan pembayaran awal rumah sakit ini. Terus kalau emak kagak nelpon, kagak balik loh. Subaidah wanita kisaran usia pertengahan 40-an itu menoyor kepala putrinya yang meletakkan tas ke atas bed pasien. Namanya juga cari duit, mak. Lu Kipli, abis makan apa lu? Sampai bisa kumat lagi begini, sosor Hana. Setengah kesal melanjutkan kekesalan sang ibu pada adiknya. Pandangan mata Subaidah lantas menyipit ke arah putri sulungnya. Jawab jujur. Udah laku berapa badan lu, ha? Enak aja, masih ori, mak. Gak percayaan amat sama anak. Duh, berisik. Sembur seorang anak lelaki yang terbaring di ranjang pasien, mendengarkan kicauan dua wanita nyablak di dekatnya. Hana akhirnya mengalah karena sudah terlalu lelah. Tidak ada tempatnya meletakkan tubuh di ruang rawat tipe bangsal yang begitu sempit ini. Bagi kasurnya dikit, Hana terpaksa menggeser adiknya, dibantu Endah yang mengatur kedua anaknya tidur berhimpitan dengan posisi miring, hingga tak lama Hana pun terlelap. Keesokan paginya, Hana masih terlelap meski tubuhnya tak bisa diluruskan. Edah yang semalam juga tidur sambil duduk di kursi samping ranjang itu kini membangunkan putrinya. Nah, kagak kuliah lu? Hana masih menggeliat. Izin aja mak, jawab Hana lirih. Eda pun tak maksa diakuinya. Menjadi seorang Hana di usia muda tidaklah mudah. Wanita itu membiarkan putrinya melanjutkan tidur sementara dirinya memilih duduk saja sambil menunggu petugas medis datang.
Ada sebuah televisi layar datar yang diletakkan di tengah dinding ruangan bangsal, berisi 8 pasien, bersekat tirai tipis di masing-masing area. Edah yang juga lelah, kini duduk dengan arah paling pas melihat layar televisi yang dibiarkan menyala. Pandangan wanita itu hanya melihat tanpa memperhatikan lebih dalam. Sebuah tayangan berita pagi, salah satu saluran televisi nasional. Sampai kemudian Edah tertegun dan tubuhnya auto berdiri mendekat, agar telinganya masih bisa menangkap apa yang diberitakan saat ini. Sebuah insiden penggerebekan istri seorang pejabat daerah di salah satu klub malam ternama. Dalam berita itu tertampil jelas bagaimana wanita yang sedang didera amarah itu memergoki sang suami tengah menikmati kesenangan malam dengan wanita penghibur. Kedua mata Edah membelalak sesaat. Tampilan video dalam berita terlalu cepat berlalu hingga wanita itu kini terpaksa mengalihkan pandangannya ke sang anak yang tengah meringkuk di sampingnya. "Hana," tangan Edah gemetar. Bangun lu. Kemana aja lu semalam, ha?" Edah memukul-mukul tubuh Hana yang sontak kaget. "Apaan sih, Mak? Semalam lu abis ngelacir di mana, heh?" cecar Edah menunjuk tajam ke depan mata putrinya. Ketimbang terhimpit, Hana memilih turun dan sang ibu terus menyerangnya. "Jangan sembarang nuduh, Mak. Noh, nape muka lu ada di TV?" Edah menunjuk ke arah televisi. "Mak lu ini emang burem tapi belum buta." Hana auto melongo, lalu buru-buru ia tutup mulutnya. "Semalam lu abis digerebek kan? Jawab." "Sss." Giliran Hana kini yang menyumpal mulut ibunya. "Banyak orang dijaga bibirnya, Mak." Eda pun berusaha melepaskan tangan putrinya. "Pasien atas nama anak Zulkifli." Suara tim medis yang memasuki bilik membuat ibu dan anak itu menghentikan pertikaian sementara. "Iya, bagaimana suster?" tanya Edah kini merasakan dadanya berdebar. Satu anaknya bisa saja terjerat kasus berat. Satu anaknya lagi sedang terkena penyakit berat. Dokter menjadwalkan operasi awal pada pasien 3 hari ke depan sambil menunggu demam benar-benar turun. "Operasi ya?" kesah Hana dengan bayangan dirinya. "Pasti membutuhkan banyak biaya." Maaf, kira-kira mahal apa tidak, Ses?" Tim medis tidak bisa memberikan jawaban. Pagi ini juga bocah 9 tahun itu dibawa ke ruang tindakan berikutnya. Zulkifli didiagnosa memiliki penyakit jantung bawaan yang bisa kambuh sewaktu-waktu. Hingga kini dokter memutuskan harus dilakukan tindakan operasi secepatnya. Langkah Hana terayun lunglai kala mengekor adiknya yang dibawa ke ruangan lain. Biaya pengobatan yang tidak murah memaksanya harus berputar otak lagi. "Lu kenapa nggak ketemu sama laki-laki tajir kayak di film-film entus ina? Anak ma ini kagak jelek-jelek amat kan? Kalau duit lu banyak kan kagak sampai bingung begini." Sama-sama berada di kursi tunggu, Eda pun tak kalah lemas di samping putrinya yang kini mendengkus kesal. Mimpinya ketinggian, orang kaya juga kagak mau punya besan, ngeblangsak macam mak. "Dari mana gue dapat duit sebanyak itu?" gumam Hana menyeret langkahnya berat, menyusuri area kampus, di mana hari ini ia sudah tak bisa absen lagi. Sudah 2 hari absen karena menunggu adiknya di rumah sakit. Hana juga masih perlu bersembunyi dari pemberitaan yang terlanjur beredar. Hari ini pun ia harus memakai topi, masker wajah, dan jaket besar. "Kemana lo, Tamara? Jangan harap lo bisa kabur setelah ngejebak gue. Kalau gue udah dah kepepet, gue buka semua borok lo," gerundel Hana yang masih belum bisa menghubungi gadis yang ia anggap sebagai biang kerok kerumitan hidupnya yang makin ngawur. Dan lebih sialnya lagi, Hana harus keluar dari pekerjaan malamnya di bar setelah insiden 2 hari lalu, malah membuatnya kesulitan sendiri. "Halo, lo kalau lihat si Tamara, share lokasi, gue datengin langsung. Gue udah kayak buronan dikejar orang terus, dikiranya gue yang jadi aneh-aneh." Hana melempar perlahan ponselnya ke atas meja kantin kampus. Masih sangat lelah rasanya, ternyata tak 1-2 orang mengenalinya. Wajah familiar berseliweran di berita sampah yang tersebar pula di media sosial. "Oh!" Hana spontan mendongak begitu merasakan ada yang menepuk punggungnya. "Brengsek lo bencong," umpat gadis itu hampir saja kehilangan batang rokok yang terlepas dari jarinya. "Nih rokok sampai jatuh, ganti rugi lo. Ganti rugi lo sepek. Sensi amat sih, bulan puasa harus sabar, oke?" Ingin sekali Hana emosi. "Emang lo puasa?" tanya Hana sarkas pada Jupriadi alias Jupe, teman prianya yang berlagak lebih gemulai dari dirinya yang perempuan.
Lagi nggak pengen bercanda gue. Puasa dong kan pembukaan. By the way, lo sakit nak? Hana menggeleng sambil menikmati setiap hisapan yang kemudian ia hembuskan begitu berat. Seberat beban hidupnya saat ini. Tak peduli sebagian besar warga kampus sedang menunaikan puasa hari pertama hari ini. Hana tetap menciptakan kepulan asap rokoknya. Satu persatu kawan satu lingkaran Hana pun datang. Berbaik hati memberikan materi kuliah yang sempat tertinggal. Setidaknya masih ada setitik hal yang harus Hana syukuri saat ini, yaitu memiliki sedikit teman, satu perjuangan, meski pada akhirnya ketimpangan ekonomi membuat satu lingkaran pertemanan berisi 4 orang itu harus sedikit menepi dari yang lainnya. Berita belum reda, tanya Hana saat dirinya tinggal duduk manis saja menunggu Keira yang mengisikan tugas untuknya. Kalau soal lo kayaknya udah mendingan nak. Ternyata bapak pejabat itu emang problematik. Tinggal nunggu dipanggil KPK aja dia. Waduh, Hana bisa terseret dong. Timpal Abdullah alias Adul yang kini memijat pundak Hana saking perhatiannya mereka pada temannya ini. Hana kembali menarik napas berat. Bayangan dirinya akan terseret masalah yang lebih pelik kini menghantuinya. Gimana kabar si Kipli? Mau dioperasi dia? Nah, kita bisa. Gak usah, saut Hana pun sudah paham apa yang akan teman-temannya perbuat. Doanya aja, sama carikan gue kerjaan aja guys, thank you ya. Hana menolak uluran bantuan teman-temannya kali ini. Sudah cukup merepotkan sebelumnya karena tidak sekali dua kali adiknya itu sakit dan butuh biaya pengobatan besar. Di dalam kelas kuliahnya, pikiran Hana sudah tak lagi bisa fokus. Tinggal 1 semester saja rasanya begitu lama. Seperti hari ini, Hana sudah harus memulai mengumpulkan bahan untuk tugas akhirnya nanti. Gadis itu kini menghubungi sang ibu yang lumayan gaptek menggunakan ponsel layar datar. Kipli gimana mak? Tadi ngeluh sesek, tapi sekarang mendingan nak. Mak udah bilang ke ibu Santoso buat cari pinjaman, lu bisa bantu nyicil kan tar? Bu Santoso kan bank mekar mak, bunganya pasti lebih gede dari pokoknya. Nanti deh, Hana usahakan cari solusi, oke? Awas kalau Hana sampai tahu mak hutang duit mekar lagi. Hana segera mengakhiri panggilan. Apa gue jual aja laptop ini ya? Gumam gadis itu masih menemukan ide lain. Hana, udah dapat bahan belum? Tanya salah satu teman satu lingkarannya. Hana kembali mengisi perutnya dengan asap rokok saja siang ini, tanpa memesan apapun di kantin. Butuh biaya besar, Hana harus mengirit. Lah, kok malah cari lowongan? Skripsi dulu, hei. Tinggal lu doang yang belum ngajuin judul ke Pak Sumitro. Keburu pensiun orangnya. Diem lu pada, gue butuh duit. Sambil menjepit batang rokok dengan kedua bibirnya yang terlipat. Sampai ada Keira yang kini menawarkan bantuan untuknya. Nah, gue ada tanya ke tetangga. Kali dia bisa bantu bikin kartu sehat buat adik lo. Siapin berkas data buat dikumpulin Gi. Oh ya, bisa gratis, gimana caranya? Begitu diberitahu caranya, Hana langsung lemas. Mana sempat ya mengurus semua itu. Gila, ribet banget. Gak sekalian gue harus ke presiden. Dicoba dulu nak, siapa tahu bisa nolong. Timpal Jupri. Lo kalau mau bantuin gue juga, bikinin skripsi gue sekalian. Hana yang kepalanya hampir pecah, kini terpaksa berdiri mengambil es kopi kaleng dari vending machine kantin yang sepi di hari pertama puasa ini. Sedang berkumpul dengan kesibukan mereka yang membantu tugas akhir Hana pula. Keberadaan kaleng kopi dan asap rokok yang mengepul nyatanya, keberadaan mereka menjadi pusat perhatian. Beberapa orang yang sedang nongkrong. Bagaimana tidak, hari pertama puasa Hana malah terang-terangan merokok di depan teman-temannya. Hana masih menggigit rokoknya saat kembali ke kelas dengan agenda pengajuan draft skripsi bagi mahasiswa semester akhir. Di sisi lain ada antrian konsultasi dengan dosen yang hari ini diwakilkan oleh seorang asisten dosen. Matiin dulu kali nak, gue gak bisa mikir. Siapa yang belum pengajuan judul? Sebentar pak, Hana masih belum, jawab Kira mewakili. Sementara Hana masih santai saja. Asisten dosen, sore ini sampai gadis itu terperangah sendiri menatap pria yang baru pertama dijumpainya. Siapa yang merokok di sini? Tanya seorang pria muda yang menggantikan Pak Sumitro. Hana pak, pandangan Hana seketika dingin. Hingga ia pun membalikan tubuhnya dengan aura sesantai mungkin. Sambil terus menjepit batang rokoknya dengan 2 jari. Dan asap rokok pun terhembus ke ruang ber-AC yang tak bisa langsung menghilang. Sebuah pandangan mengarah ke Hana, kini nampak mengerucut.
dan tertegun, dan Hana pun dengan santainya melempar puntung rokok ke lantai lalu menginjaknya. "Kamu?"